dalam rangka mendukung misi gubernur, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berorientasi pada pelayanan publik, dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis sumber daya lokal, memperhatikan kelestarian lingkungan, diperlukanlah penyediaan data spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya melaksanakan pengelolaan geoportal Provinsi Kalimantan Selatan secara optimal. Sistem ini akan terus kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan penyediaan data spasial sebagai salah satu referensi penting dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden mengenai Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Kebijakan Satu Peta, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bapeda sebagai simpul jaringan daerah mulai membentuk Peraturan Gubernur Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Peraturan gubernur ini kemudian diturunkan dalam pembentukan kelompok kerja simpul jaringan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan melalui keputusan gubernur nomor 566 tentang tim Pokja Unit Pengelola Simpul Jaringan dan Unit Clearing Provinsi Kalimantan Selatan dan diperbaharui kembali pada tahun 2019. SKPD yang tergabung dalam Pokja tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan geoportal Kalimantan Selatan telah menjadi instrumen penting dalam analisis perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Selain itu, geoportal juga berperan dalam pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan fisik Kalimantan Selatan dan tidak kalah pentingnya, geoportal dikembangkan ke dalam visual model analysis untuk penentuan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Dalam rangka menjamin kemudahan akses bagi SKPD, geoportal Provinsi Kalimantan Selatan telah didukung oleh jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, geoportal sudah menyediakan metadata yang dikemas dalam API URL service yang dipasang pada geoservice.kalselprop.go.id sehingga dapat diintegrasikan dengan portal Satu Data Provinsi Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka memperkuat penyebarluasan dan pemanfaatan data geospasial, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun aplikasi layanan data spasial geoservice untuk memudahkan berbagai pihak dalam memperoleh data spasial, baik dalam format save file, web map service, dan peta kartografis dalam format JPEG. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017, tim Geoportal bersama Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Lambung Mangkurat
terus melakukan pembinaan kepada kabupaten kota dalam melaksanakan pembuatan, pengelolaan, dan penyebarluasan data spasial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Roy Rijali Anwar, STMT, selaku pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Konsep pembangunan berbasis kewilayahan menjadi salah satu aspek penting dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan ke depan. Simpul jaringan dalam hal ini hadir sebagai suatu instrumen spasial sekaligus sebagai wadah koordinasi yang mendukung perwujudan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berimbang, merata, dan berkelanjutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Yakmulai, Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Kominfo siap mendukung Geoportal Kasel. Dari tahun 2016 hingga sekarang, Kominfo telah memasang jaring fiber optik di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel yang akan dimanfaatkan untuk koneksi lokal jaringan Geoportal di kawasan perkantoran. Dan Kominfo siap berkolaborasi mengintegrasikan Geoportal dengan Satu Data Indonesia melalui REDS API. Perkenalkan, saya Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Geoportal adalah instrumen penting yang sangat membantu bagi kami untuk kami bisa menyimpan data secara digital dan juga kami bisa berbagi data kepada seluruh pihak yang memerlukan data itu. Dengan adanya Geoportal, kami pun sangat membantu untuk mendapatkan data-data spasial guna perencanaan program-program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Selatan, jadi kami terima kasih kepada Bapak Da yang telah membuat Geoportal, di mana dalam Geoportal ini banyak menyajikan tentang kondisi daripada destinasi wisata di Kalimantan Selatan. Maka dengan adanya Geoportal ini, masyarakat bisa mengakses daripada destinasi-destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk melihat mana destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian supaya bisa untuk sebagai tujuan wisata di Kalimantan Selatan ini bagi masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Sangat menyambut gembira adanya Geoportal, ya, karena ini sangat membantu, ya, bagi kita, sehingga kegiatan yang kita lakukan, ya, itu bisa diketahui secara mudah oleh masyarakat. Contohnya, ya, kita melaksanakan kegiatan pemasangan vaskes, ya, yang terdiri dari PCU, ya, rambu selang, terus pagar pengaman jalan, live itu bisa diakses masyarakat. Jadi oleh sebab itu sekali lagi kami sungguh sangat menyambut gembira adanya data geospasial ini, dan mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan lagi dalam kerangka untuk memberikan pelayanan, ya, informasi kepada masyarakat, lebih khusus lagi di bidang sektor perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aryadi Nur, MSI, Kepala Bidang Pengolahan Ruang Laut Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya dengan adanya Geoportal di Kalsel. Seiring dengan meningkatnya potensi sektor kelautan perikanan, tantangan pun akan semakin besar, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Untuk itu, perlu perencanaan pembangunan yang merujuk pada data spasial yang diupdate secara kontinu dan mampu memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan pemanfaatan ruang, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Ayo kelola potensi kelautan dan perikanan secara adil dan bijaksana
dengan memanfaatkan geoportal untuk masa depan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Mursidah Amini MT, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, sangat mengapresiasi terhadap adanya geoportal Kalimantan Selatan. Melalui pengelolaan simpul jaringan, data-data spasial tersebut dapat terkelola dan terintegrasi dengan baik, mudah dalam mengaksesnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, merasa sangat terbantu dalam mendapatkan data-data spasial untuk mendukung perencanaan dan menentukan lokasi pelaksanaan program-program kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Sigap membangun Banua. Adanya peta itu kemarin, peta yang sudah diberi kita kemarin, situ kita lebih mudah melihat sebaran lokasi transmigrasi di mana aja sih, kan kelihatan di dalam peta itu Pak, dari Tabalong sampai ke Sengayang, perbatasan Kaltim dengan Kalsel. Tabalong itu berbatasan dengan Kalteng, daerah Sungai Misim, Sungai Kumap itu Pak. Jadi alhamdulillah kemarin tuh kita bergabung dengan geoportal lah, kemarin tuh kita rapat berapa kali rapat, dan data sebaran transmigrasi sudah kita berikan juga, sudah 2 keluar petanya kemarin. Alhamdulillah kami sangat senang, kemarin kita sampaikan dengan pimpinan, kita bukakan peta, alhamdulillah bahannya mantap, bagiannya baik, biar bos kan, bagian Pasugian kemarin tuh mantap ya. Alhamdulillah itulah hasil kita kemarin beberapa hari kita rapat dengan geoportal. Apalagi dengan adanya sudah one map, one policy Pak ya, sangat dimudahkan itu Pak. Alhamdulillah. Jadi kami sekarang pun tinggal klik, buka, kelihatan, kita bisa melihat. Apa manfaat yang telah dirasakan terkait kegiatan geoportal Provinsi Kalimantan Selatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, salah satu manfaat yang kita dapatkan secara langsung ya, baik sebagai masyarakat umum ataupun sebagai akademisi di kampus, yang pasti keterbukaan informasi geospasial. Kalau kayak kami di kampus mungkin sebagian besar menggunakan informasi geospasial itu untuk kepentingan riset. Nah, selama ini sebelum adanya geoportal, ya kita mungkin tahu sendiri lah, kalau misalnya minta batas wilayah atau minta data kawasan atau minta data infrastruktur, itu prosedurnya agak susah gitu, misalnya minta ke instansi. Nah, dengan adanya geoportal ini malah kita tinggal download gitu, mudah mengakses. Misalnya saya perlu data tata ruang, misalnya tinggal download ya, di sana kawasan perkebunan atau kawasan pertanian. Nah, saya mau tahu itu tinggal download gitu, tanpa harus meminta ke instansinya langsung yang kadang susah gitu. Nah, itu manfaat yang sudah gitu, yang sudah kami rasakan ya seperti itu. Nah, kalau bagi masyarakat umum saya rasa mereka mudah mengakses gitu, lebih mudah bisa melihat gitu. Misalnya di wilayahnya itu ada kawasan apa saja atau batas administrasinya sampai mana saja, saya kira seperti itu. Kira-kira saran untuk pengembangan geoportal Kalsel seperti apa? Yang pasti ya kalau bisa dia benar-benar menjadi ini ya, geoportal Kalsel ini bisa benar-benar menjadi pusat infrastruktur informasi geospasial, bukan hanya di lingkup pemerintah daerah ya, bukan hanya di lingkup pemerintah daerah Kalsel, tapi juga kalau memungkinkan kita kerjasama dengan instansi lain, termasuk kayak kami di perguruan tinggi misalnya, kami dimungkinkan untuk men-share atau mengupload data ke sana gitu, hasil-hasil riset kami, sehingga nanti kalau misalnya pemerintah perlu pertimbangan hasil riset, misalnya dalam penyusunan tata ruang atau apa, dia perlu lagi mencari ke perguruan tinggi gitu. Misalnya kami melakukan riset kerawanan banjir misalnya, terus daerah mau menyusun data tata ruang, dia perlu lagi mencari ya kampus-kampus, kan sudah ada di geoportal gitu, kami bisa mengupload sendiri gitu. Nah, harapan kami sih seperti itu gitu, kami diberi ruang, kami itu bisa men-share hasil riset kami gitu, kira-kira seperti itu.
Apa manfaat yang sudah dirasakan dalam pemanfaatan geoportal ini? Baik, terima kasih atas yang diberikan kepada kami sebagai dari pihak akademisi, khususnya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Terlebih kami di program studi ilmu kelautan memang sangat berkaitan erat sekali dengan penyediaan data spasial, karena data spasial ini di dalam program studi ilmu kelautan khususnya itu ada 5 mata kuliah yang sangat berkaitan dengan ini, sehingga mahasiswa kami berkaitan dengan data dasar, ya, sumber data itu sangat penting. Makanya dengan ketersediaan dari data geoportal ini sangat membantu bagi kami sebagai akademisi, baik itu dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dalam membandingkan data-data yang ada, kemudian melihat contoh-contoh, ya, karena ada mata kuliah di ilmu kelautan yaitu berkaitan dengan sistem informasi geografis, di mana data-data ini mengambil data-data dari Geoportal, dari RBI, ya, dari dalam hal ini BIG, kemudian juga dengan adanya Geoportal di Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat membantu, ya, terutama apakah itu berkaitan dengan data-data kepesisiran, ya, kemudian data-data kebencanaan, kemudian data-data yang berkaitan dengan masyarakat, dalam hal ini penduduk, jumlah penduduk, kemudian daerah-daerah rentan, ya, itu sangat membantu sekali kami di khususnya di program studi ilmu kelautan. Jadi sangat membantu sekali, dan kami berharap ini terus ditingkatkan. Mungkin itu dari segi manfaat yang kami bisa dapatkan dari adanya geoportal ini. Mahasiswanya apakah sudah ikut berpartisipasi untuk memanfaatkan itu, dan juga mungkin apakah ada mahasiswa juga melakukan koreksi terhadap data-data yang ada di geoportal? Ya, kebetulan kami dapatkan link geoportal ini kurang lebih 6 bulan yang lalu, ya, sehingga kami sudah sampaikan juga ke mahasiswa untuk bisa melihat, ya, mendownload data-data tersebut, kemudian bisa membandingkan, ya, dengan studi kasus, ya, karena di dalam mata kuliah yang kami sebagai akademisi itu membandingkan sebagai bagaimana data yang telah tersedia, karena GIS itu kan sangat berkaitan erat dengan data time series. Artinya data geoportal ini kan sifatnya time series yang tersedia. Sedangkan kami di akademisi untuk melihatnya juga secara time series, dari 2 data ini kan diperlihatkan kira-kira data yang mana, dan itu kembali disampaikan ke pihak geoportal, dalam hal ini sebagai pelaku atau pembina dari geoportal ini yaitu Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Harapannya untuk geoportal Provinsi Kalimantan, kira-kira perkembangan yang diinginkan dari pihak akademisi atau mahasiswa, kira-kira seperti apa yang diharapkan untuk perkembangannya? Kami selaku akademisi sebenarnya bagaimana database ini sifatnya dalam sebuah siklus sistem informasi geografis itu, intinya itu adalah dari user sebagai pengguna ke pengguna kembali. Artinya dengan data geoportal ini kan adalah sebagai penyedia data-data yang telah dilakukan atau telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kita sebagai akademisi ada 3 hal, yaitu berkaitan dengan pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Dengan keberadaan data geoportal ini, ya, kami berharap itu terus ditingkatkan, terus baik itu secara aplikatif mudah, kemudian cepat, kemudian berikutnya adalah update, artinya secara time series itu terlihat terus. Dan yang paling terutama sebenarnya bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, dalam hal ini kami di Universitas Lambung Mangkurat juga ada PPDS, ya, yang berkaitan dengan pangkalan penyedia data dasar, dengan ini sangat akan saling bersinergi. Artinya kami berharap ada sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam hal akuisisi data, kemudian akurasi data, ya, penyediaan data, sehingga data itu tidak saling berbeda. Apalagi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya
one map policy, artinya kebijakan satu peta itu sangat penting sekali karena kami lihat peta-peta selama ini antara SKPD yang satu dan SKPD yang lain itu sangat berbeda sekali dan ini akan sangat rumit yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu sangat penting sekali dengan adanya geoportal ini untuk melahirkan one map policy tadi. Artinya data yang satu pintu. Ya, dan ini kami berharap geoportal inilah yang makanya kami berharap ke depannya geoportal ini datanya betul-betul tingkat akurasinya bagus, kemudian mudah, cepat dan update yang kita bisa peroleh kita sebagai akademisi, dan kami dari akademisi siap selalu untuk memberikan memberikan bantuan atau semacam data-data yang kami hasilkan dari penelitian mahasiswa kami atau penelitian dosen yang kami bisa sumbangsikan di dalam geoportal ini. Itu mungkin ya. One Map Policy for Sustainable Development in South Kalimantan.